لولا تعلم تعلم تذكر تذكين فاول إفادة استفادة حتى لا تمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته دل الهدى ودعاء إلى الخير دل الهدى والهدى رشد ابتغاء مرضاته مرضات قلبه ضابع خاتمة شفينا رسول صلى الله عليه وسلم بخير الطوافية شفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشايخنا في الدين بركاته مسرار من واري وفي الدنيا آخر مسلم قلب الدين وقراء فالفسين وحتى الأمر الأمير أولياء صلى مشايخنا في الدين في المغارب وفقهاء المتكلمين الذين وأساس المحققين أولياء زنب الفرد أفضل البشر والمعنى شبيكا يقول أولي البلدة بركاته وصال من المهاجر محمد بركاته مسرار أنواري وعلومي وقلب الدين الدنيا الآخرة ووالدكم وأمواتكم خاصة أمة المسلمين فإن محمد هو شمس الرحمة المغفرة من جميع بأصحابه الصالح من النبي الصديقين وشهداء من الله يفتح علينا على أولاد من نحب تعالى في الفقه في الدين وتأويل واهدنا السبيل جزا أحمد صلى الله عليه وسلم لنا له مرشدا شيخا دليل ذوق الفتوح المنور وسوق الجسد والروح ثبت النصوص بنفهم نبيا الملائكة المقربين ولكل نية صالح في خيرات الدنيا والآخرة خاتمة على ما نفرج المسلمين وكثر المسلمين ويرحم المسلمين ويولي عليهم خيارهم وسلم شرارهم جبنا من فتن محن ماضى من رمضان ولكل نية صالح جميع في خيرات الدنيا والآخرة على ما نوى محمد صلى الله عليه وسلم صحبة لي محمد صلى الله عليه وسلم نزار الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام شرف الأنبياء مرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam dan sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih lanjut di pembahasan yang lalu dari kitab Zubat Ibnu Ahmad Syekh Ahmad bin Ruslan, yang kita ambilkan pula keterangannya dari Al-Muqaddimatul Hazramiyah atau Mukhtasar Kabir karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal Balhaj Al-Hazrami rahimahumullah radhiyallahu anhum nafa'ana bihim bi ulumihim fid dharain amin. Terakhir masih di syurutus shalah, dan juga ada pun yang di kitab Zubat sudah kita bahas syarat-syarat sholat. Terakhir yang keterangannya yang di Muqaddimah Hazramiyah itu yang qala Syekh radhiyallahu asyartu tsani asyar tarkul akli wa syurbi. Antara syarat sahnya sholat adalah meninggalkan makan dan minum. Fa in akala qalilan, jika makan seseorang sedikit nasian dalam keadaan lupa, atau jahilan bitahrim, atau tidak mengerti bitahrimihi tentang keharaman makan dalam sholat. Tentu yang tidak mengerti ini adalah orang yang jahil ma'dzur, itu yang jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Lam tabtul, jika lupa atau jahil maka tidak batal sholatnya. Dan dibedakan di situ fa'in akala qalilan nasian, jika makan sedikit maka tidak batal, lupa sedikit dan lupa. Ini bedanya antara yang membatalkan sholat dan membatalkan puasa. Kalau membatalkan puasa meskipun banyak, lupa tidak batal puasanya. Meskipun banyak, lupa dengan syarat lupa atau
jahil ma'dzur. Nah, khusus lupa di sini kalau di sholat lupa sedikit itu batal. Apa tidak batal? Kalau banyak batal. Kenapa dibedakan antara sholat puasa? Karena sholat itu kan ada gerakan yang mengingatkan dia kalau dia sedang sholat. Sedangkan puasa kan cuma meninggalkan sesuatu sehingga tidak ada yang mengingatkan dia kalau dia puasa. Kalau sholat ada gerakan, ada bacaan yang mengingatkan dia kalau dia sedang sholat. Ya. Maka dibedakan. Kalau dalam kasus puasa, akala katsiran nasian, banyak, meskipun lupa dan meskipun banyak, itu tidak batal. Tapi kalau sholat, nasian, lupa, qalilan, sedikit, tidak batal. Tapi kalau banyak, batal. Bagaimana? Sudah pernah di masalah akal sudah lewat ya. Wawas batin tafushu wal mufattiru itu. Wawas batin tafushu wal mufattiru wa niyatus sholati itu ghayyaru. Dan termasuk membatalkan sholat adalah wasbah, lompatan yang tafushu yang parah, wal mufattiru dan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa juga membatalkan sholat. Itu makan minum kalau sengaja maka batal, atau lupa tapi banyak dalam sholat tetap batal. Kalau dalam puasa lupa banyak sedikit tidak batal. Wal mufattiru, dan membatalkan puasa otomatis membatalkan sholat. Cuma bedanya tadi itu, kalau dalam sholat banyak batal karena ada yang mengingatkan dia gerakan atau ucapan bahwa dia sedang sholat. Kalau dalam puasa banyak pun tidak batal dengan syarat lupa. Niatu sholati itu ghayyaru, dan niat sholat jika dia merubah niat, nanti itu ada kalau dia merubah niat itu. Jadi ala yanwiya qat as-shalah aw yataradda fi qatiha. Ada mutakliki qatiha. Nanti kaitannya dengan niat sholat itu di syarat ke-14 dan 15. Asyatu tsalits ala yamdi ruknun, tidak berlalu satu rukun. Syarat ke-13, tidak berlalu satu rukun. Qauliyun ya, au fi'liyun, baik rukun qauli atau fi'li, ma'asyaki, bersama dengan keraguan-raguan, fit taharrumi, dalam takbiratul ihram. Ya. Ini tidak berlalu satu rukun qauli atau fi'li bersama dengan keadaan ragu dia dalam takbiratul ihramnya. Sudah lepas baca Fatihah, satu rukun qauli atau satu rukun fi'li. Itu berupa berdiri. Berdiri kan rukun fi'li. Sudah berlalu satu rukun. Ya berlalu satu rukun sedangkan dia ragu. Tadi saya ini takbiratul ihram apa belum? Nah, kalau ragu maka batal. Auyatula zamanus syaki, atau panjang waktunya syak meskipun tidak satu rukun. Ya. Kemudian ya, meskipun tidak panjang, meskipun tidak satu rukun tapi panjang waktunya, ragu-ragu tentang takbiratul ihram. Saya sudah takbir ihram apa belum? Maka batal. Atau sama sekali tadi ragu bukan hanya tentang takbiratul ihramnya tapi tentang niatnya. Tentang niatnya. Atau ragu-ragu tentang rukun yang lain. Atau tentang syarat dari syarat sholat. Ya suci apa enggak ini? Baru sholat, baru keingetan dia tadi ini masuk sholat dalam keadaan, nah ini masuk sholat ini dalam keadaan suci apa batal wudhu saya. Atau pakai niat zuhur atau asar tadi saya ini. Dia ragu. Dan itu panjang waktunya, keraguannya itu panjang. Atau berlalu satu rukun qauli atau rukun fi'li. Rukun yang berupa ucapan atau rukun yang berupa
watan, maka batal sholatnya. Asyatu Rabi' asyara, syarat ke-14, ala yanwi qad as-shalah, hendaknya dia tidak memutus niat sholat, tidak memutus niat sholat, tidak berniat untuk memutus sholat. Ala yanwi, tidak berniat si musolli untuk memutus sholatnya. Au yataraddad fi qat'iha, atau ragu-ragu tentang memutus sholat, ragu-ragu tentang memutus sholat. Ragu-ragu tentang memutus sholat. Jadi dia ragu tentang niat sholat, dia tidak berniat memutus sholat. Tadi itu wa niyatu sholati latu wa ithu ghayyaru, dan niat sholatnya ketika dirubah, merubah niat atau rusak niat sholatnya, maka batal. Seperti dia niat keluar dari sholat atau berazam untuk memutus sholat itu, atau tadi itu ya taraddad, ragu-ragu tentang memutus sholat. Saya putus apa enggak, saya batalkan enggak sholat saya ini, ragu memutus apa tidak, maka batal sholatnya. Dengan ragu-ragu itu batal sholat. Ini saya putus apa enggak sholat saya ini, maka batal, ragu-ragu tentang memutus sholat. Atau memang sengaja niat memutus sholat, saya batalkan sholat saya, maka batal. Asyatul khamisah asyar, syarat ke-15, ada muta'aliki qat'iha bi syai'in, ketiadaan menggantungkan memutus sholat, ketiadaan menggantungkannya akan niat memutus sholat bi syai'in, dengan sesuatu. Kalau Zaid datang saya batalkan sholat saya, maka batal, karena dia menggantungkan niat memutus sholat. Kemudian itu yang di matan ya, di syarah itu pensyarah menambah rukun sholatnya itu, syarat sholat as-sadis asyar. Yang ke-16, ala yasrifa sholatahu li sholatin ukhra wa tabtul bidzalika. Kemudian dikatakan yang ke-16, ala yasifa sholatu sholatin ukhra. Syarat ke-16 itu yang ditambahkan di syarahnya ya. As-sadis asyar ada. Itu tidak yasrif, tidak merubah sholatnya dia li sholatin ukhra, kepada sholat yang lain, fatabtulu bidzalika, sehingga batal apa sholatnya itu dengan merubah tadi. Di sini ada pengecualian.
Itu terkadang seorang merubah atau sholat itu kadang otomatis berubah menjadi nafal mutlak. Seperti orang yang sholat menyangka sudah masuk waktu zuhur, dia usholi fardhu zuhri padahal belum manjing. Dia kira dia duga sudah manjing. Maka setelah salam atau di tengah-tengah sholat atau setelah salam atau belum salam, dia baru tahu kalau baru manjing. Maka sholat zuhurnya tadi berubah menjadi nafal mutlak. Sholat zuhurnya tadi berubah menjadi sholat sunnah mutlak. Nggak usah dia batalkan. Lanjut. Ya. Salam-salam ya dia sholat zuhur lagi karena ternyata dia baru tahu dengan tanda atau muadzin atau apa, baru tahu kalau dia sholatnya belum masuk waktu yang tadi. Maka itu otomatis berubah menjadi nafil mutlak, itu pengecualian. Juga dianjurkan kalau orang yang sholat sendirian di satu masjid, lalu dia baru dapat masuk serombongan orang, dia sholat zuhur umpama sendiri karena sudah tidak ada jamaah. Tiba-tiba masuk serombongan orang yang mau sholat zuhur juga atau jamaah. Maka anjurannya dia merubah sholatnya menjadi nafil mutlak. Sholat yang dia kerjakan dia rubah menjadi sholat sunnah, lalu salam-salam, baru dia ikut sholat fardunya tadi. Ya. Sholat, maka dia sholat ikut sholat jamaahnya, ikut sholat jamaahnya supaya dapat pahala jamaah. Itu sunnah, ini pengecualian. Ya. Tapi kalau secara umum, ya, dan itu tidak bisa dikatakan batal sholatnya mutlakon ya. Batal sholatnya secara khusus, tapi tidak batal secara umum. Dalam arti dia tadi sholat zuhur umpama, maka sholat zuhurnya dengan dia merubah niat ke nafil mutlak, sholat zuhurnya dianggap batal, tapi sholatnya secara umum itu nafil mutlaknya tetap lanjut. Maka dia salam, baru dia nututi jamaah yang baru datang itu tadi, yang baru dibuat jamaah sholat tadi. Atau bisa juga dia masuk, dia niatkan masuk kepada jamaah itu, dia tetap lanjut sholatnya, sholat fardunya dia niatkan masuk pada jamaah itu, mengikuti jamaah yang barusan hadir. Bisa juga. Nah kan nggak sama hitungan rakaatnya ya, nanti mufarokoh. Kalau memang jamaah ini lanjut, umpama dia terpaut satu rakaat, dia lebih dulu, ya sudah dia mufarokoh. Salam sendiri, atau nunggu di salam, nunggu di tahiyat akhir salam sama jamaah yang baru tadi. Allahu a'lam bishawab. Wa min asyuruti aidan li salam bi makna taharrus. Minal mubtil ada ya. Dan termasuk syarat juga bagi salat ya, ada. Loncat beberapa baris dari hadis asar tadi di menjelang akhir, menjelang faslun. Wa min asyuruti aidan li salah. Dan termasuk syarat-syarat salat juga adalah bimakna taharrus. Salat yang dengan makna taharrus, atau halnya dengan makna taharrus, dengan makna menjaga dari mubtil, dari yang membatalkan salat. Iku adam utawi adam tatwil ruknil qasir, tidak adanya pemanjangan rukun qasir, tidak adanya pemanjangan rukun pendek. Tidak adanya pemanjangan rukun pendek. Amdan, secara sengaja, waktidaan, dan mengikuti atau secara mengikuti. Dinahwi imro'ah, dengan semacam umpama perempuan, ikuti perempuan yang jelas tidak sah karena bermakmum pada perempuan. Ghairi dzalik, dan selain itu. Jadi termasuk syarat sholat yang terakhir ini adalah taharus minal mubtil, menjaga dari yang membatalkan sholat, menjaga dari yang membatalkan sholat. Maksud membatalkan sholat, memanjangkan rukun pendek.
Rukun pendek. Semua rukun sholat, rukun fi'li sholat itu rukun panjang. Kecuali apa? Kecuali i'tidal sama duduk di antara dua sujud, maka itu rukun pendek. I'tidal dengan duduk di antara dua sujud itu rukun pendek. Selainnya itu rukun panjang. Memanjangkan rukun panjang dengan sengaja itu batal. Menurut pendapat mu'tamad, memang ada khilaf tapi mu'tamadnya ya batal. Memanjangkan rukun pendek dengan sengaja. Allah alam bisawab. Itu fasulun yukrahul iltifat, itu tentang makruhatus sholah. Pasal tentang makruhatus sholah. Bismillah. Tadi